Bismillah, baik sekarang kita akan masuk pada pengertian hadis. Kata hadis atau al-hadits menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan dari kata al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Jamaknya adalah al-ahadits. Dari sudut pendekatan bahasa ini, kata hadis dipergunakan baik dalam Al-Quran maupun hadis itu sendiri. Dalam Al-Quran, misalnya, dapat dilihat pada surat Tur ayat 34, Al-Kahfi ayat 6, Ad-Duha ayat 11. Kemudian pada hadis, dapat dilihat pada beberapa sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dari Zaid bin Sabit, riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad, yang menjelaskan tentang doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang menghafal dan menyampaikan suatu hadis daripadanya. Kemudian secara terminologis, ahli hadis dan ahli usul fikih berbeda pendapat dalam membedakan pengertian tentang hadis. Di kalangan ulama ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi yang mereka gunakan. Ada yang mendefinisikan hadis adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Segala perkataan Rasul atau Nabi berupa perbuatan dan ihwalnya. Yang termasuk ihwal adalah segala pemberitaan tentang Nabi yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah, kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli hadis yang lain merumuskannya dengan kullu ma usira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Ada pula yang mendefinisikannya dengan ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au sifatan. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Yang sama dari ketiga pengertian ini ialah mendefinisikan hadis dengan segala yang disandarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Sedang yang berbeda dari ketiganya ialah pada penyebutan terakhir. Di antaranya ada yang menyebutkan ihwal, sifat, ya, Rasul sebagai hadis, dan ada yang tidak. Ada yang menyebutkan takrir Rasul secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis, dan ada yang memasukkannya secara implisit ke dalam akwal atau af'alnya. Sementara itu, para ahli usul memberikan definisi hadis yang lebih terbatas. Menurut mereka, hadis ialah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yasluhu ayakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Segala perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syarak. Dengan pengertian ini, segala perkataan atau akwal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada relevansinya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya seperti tentang cara berpakaian, cara bicara, makan, tidur, minum, atau segala hal yang menyangkut ihwal Nabi tidak termasuk hadis. Baik menurut ahli hadis maupun ahli usul fikih yang kita sampaikan tadi, kedua pengertian yang diajukan memberikan definisi yang terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menyinggung-nyinggung perilaku dan ucapan sahabat atau tabi'in. Dengan kata lain, ya, definisi ini adalah rumusan yang terbatas atau sempit. Di antara para ulama ahli hadis, ada yang mendefinisikan hadis secara longgar. Menurut mereka, hadis mempunyai pengertian yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada
sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW semata atau hadis marfu'. Melainkan juga segala yang disandarkan kepada sahabat, hadis mauquf, dan tabi'in, hadis maqtu'. Hal ini seperti dikatakan Tirmizi. Katanya, qila innal hadisa la yukhtassu bil marfu'i ilaihi sallallahu alaihi wasallam bal jaa bil mauqufi wa huwa ma udifa ila sahabi wal maqtu'i wa huwa ma udifa ila tabi'i. Dikatakan dari ulama ahli hadis bahwa hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu', ya, melainkan juga bisa untuk sesuatu yang mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan atau lainnya, dan yang maqtu', yaitu sesuatu yang disandarkan pada tabi'in. Hadis dalam pengertian ini yang lebih luas, ya, menurut At-Tirmizi lebih lanjut merupakan sinonim dari kata al-khobar.